Bahkan di rumah itu ada kakek saudara yang sedang bekerja di situ. Pada lihat nggak? Nggak pada lihat. Oh, nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Berarti nggak bisa dilihat sama orang? Nggak dilihat sama orang. Oh, waktu di dalam rumah kan Pak Hari bisa melihat orang yang di luar pada jalan tuh, betul, walaupun rumahnya tertutup. Betul. Menembus pandang. Tembus pandang berarti itu si apa namanya tuh? Kebyok itu tembus pandang berarti sama Pak Hari mah. Nah, kan Pak Hari keluar. Nah, orang-orang ini pada kemana? Kan begitu Pak Hari keluar harusnya mereka lihat. Iya. Jadi ini orang ini begitu lewat rumah tinggalan nenek moyang saya, mbah buyut saya. Tapi depannya itu kan kebyok. Kebyok itu depannya seperti yang itu Pak Haji. Ya, kebyok ya. Oh, tapi pintu depan nggak pernah dikunci. Begitu saya masuk, itunya lewat, Pak, saya lewat, saya masuk. Pintu itu saya dorong sekeras-kerasnya. Tapi pintu itu sama sekali tidak berbunyi. Artinya kita nembus. Enggak, kita perasaan saya dorong aja buka pintu itu. Tapi enggak terbuka. Tidak, artinya pintu itu kalau didorong sekencangnya kan pasti akan bunyi. Terbuka. Terbuka dan itu pasti akan berbenturan dengan yang lain. Ini. Pasti bunyi gitu. Jadi enggak bunyi itu didorong sekeras? Enggak. Tapi bisa masuk? Masuk, Pak. Biasa masuk. Nah, begitu karena udah lewat Isya, itu karena saya juga seharian berpetualangan tuh, jadi anak, saya ngantuk, benar itu. Pendopo itu nggak ada ininya, saya tidur di pojok yang seperti di sini, Pak. Di pojok, di sini di sana ada pojok lagi di tengah-tengah. Begitu aja, gitu. Ya, langsung tidur aja, tanpa ini lagi. Di tanah. Saya tidur aja. Geletak aja ya? Geletak aja, saya senderan, Pak, di pojok. Ya, gini. Begitu ini. Nggak tahu apa itu, hanya saya setelah sadar, setelah ketemu, katanya orang tua saya nyari ke Ustadz. Kalau sekarang mah ajengan lah, tetangga ada ajengan. Oh ini sekarang, nanti ketemu. Sekarang siapkan kejen apa kalau di sini apa ya, besi yang untuk ngaluku itu. Meluku ya, ujung meluku. Ya, ujung meluku kan itu besi itu. Besi yang kayak gini. Lancip. Sama tambir, tampah. Nyiru kalau Jawa Barat nyiru gitu ya. Itu nanti dipukul-pukul di mana yang tempat yang sekiranya angker, dituju sambil dipanggil suruh pulang. Nah, begitu setar dari rumah itu petroma lengkap, bukan cuma satu, beberapa petroma, kemudian ada beberapa personel, banyaklah itu satu kampung, bawa tambir sama kejen tadi itu, bergantian dibunyikan, Pak. Cing, sambil menuju itu, Pak, baru sambil jalan, sambil memanggil nama saya. Itu hari kedua, Pak. Masih hari kedua. Masih hari kedua. Kita hari kedua. Begitu itu dibunyikan, kenapa saya posisi ada di tengah rumah di depan pintu, Pak, pintu keluar masuk itu. Saya ada posisi di tengah pintu keluar masuk yang tadi dari luar ke dalam, Pak. Padahal tadinya kita saya ada di pojok. Saya tidak merasa pindah, Pak. Nggak tahu siapa yang mindahkan, tahu-tahu di situ. Saya tahu di situ. Nah, begitu saya dengar itu yang bunyikan tampah sama kejen tadi sambil berjalan bawah ini, semua yang di luar itu kelihatan, walaupun pintu tertutup. Oh, pintunya tertutup. Pintunya tertutup. Bapak di dalam rumah? Saya di dalam ruangan rumah itu. Tapi Bapak bisa lihat semua yang ada di luar. Yang sedang ngobrol, yang sedang nyari saya, yang manggil-manggil, kelihatan.
Perasaan saya, badan saya itu lepas, nggak ada yang megang lagi. Tapi sebelumnya itu waktu masih dalam perjalanan tadi itu, saya ada yang mengendalikan diri. Tapi kata orang itu dulu mah digendong, Pak. Gendong. Kalau wewe kelong itu digendong. Apa nggak tahu dimasukkan ke kelek itunya atau nggak tahu gitu. Nah itu, nah setelah itu dipanggil, itunya lewat, saya dilepaskan, itu saya keluar, Pak. Kenapa? Ketika itu saya dilepas dan orang mencarinya dengan cara seperti itu, kata orang tua dulu yang tahu bahwa makhluk yang namanya wewe tadi itu kesenangannya dengan bunyi-bunyian pada waktu maghrib, waktu malam. Jadi wajar kalau ketika dibunyikan tampah sama kejen tadi itu sambil manggil-manggil saya, kemudian wewe tersebut melepas saya. Karena apa? Wewe tersebut joget, nari. Memang kesukaannya itu nari. Dan saya lepas bebas, nggak ada beban. Saya pulang. Begitu saya pulang keluar dari ruangan yang saya tempati tadi, saya pulang. Itu hanya jarak ya nggak lebih dari inilah. Dari ini. Saya berhenti dulu di pojok rumah. Saya masih begini lagi. Saya belum berani masuk ke rumah. Nyamperkan ke rumah ke orang tua. Nggak lama bibi saya yang benar, bibi saya tapi asli. bukan bibi yang ngajak saya tadi, ya. Bibi wewe, bukan bibi wewe tadi, bukan bibi yang rumahnya tinggal di yang saya tempati tadi itu. Begitu keluar rumah, lihat saya. Bisa lihat. Oh, ini Supri di sini, Supri di sini. Langsung ibu saya keluar dari rumah, saya dipegang, digendong, langsung diusap pakai sampai muka saya. Karena apa? Muka saya itu penuh coreng-moreng, Pak, di sini. Sama siapa tadi coret-coretnya? Karena saya tidak merasa, muka saya penuh coreng-moreng. Ya. Sama ibu saya diusap. Dibersihkan. Sudah dibersihkan, dia ajak masuk, itu yang nyari saya pada lari semua. Bisa lihat. Karena udah berita, udah ketemu. pada ngagorowok istilahnya, pada manggil-manggil. Ini sudah pulang, maka lari semua. Ini kan Pak Hari tadi di dalam rumah. Ya. Terus bisa keluar kan? Ya. Waktu di dalam rumah kan Pak Hari bisa melihat orang yang di luar pada jalan tuh. Betul. Walaupun rumahnya tertutup. Betul. Menembus pandang. Tembus pandang berarti itu si apa namanya tuh? Kebyok itu tembus pandang berarti sama Pak Hari mah. Nah, kan Pak Hari keluar. Nah, orang-orang ini pada kemana? Kan begitu Pak Hari keluar harusnya mereka lihat. Iya. Jadi ini orang ini udah sebelum ini semua lewat, Pak. Saya memperhatikan dari dalam. Oh iya. Saya udah terbangun. Jadi lewat dulu baru semua pada lewat. Ini semua lihat, Pak. Yang sedang jagongan, yang sedang pada nyari, yang sedang ini pada lihat semua. Lihat. Tapi kenapa mereka nggak lihat saya? Ya. Okay. Tadi ditanya, kamu tadi di mana? Saya di sana. Masa saya di sana tadi banyak orang, kenapa nggak ada di sana? Saya ceritakan bahwa saya tadi itu di pojok itu tidur, nggak ada. Itu setelah ketemu ya ceritanya? Iya, setelah ketemu. Setelah saya begitu sama ibu saya di lap muka saya yang coreng-moreng tadi itu, di mandian, makan, udah beres, ditanggap saya. Mau kemana tadi ini dan sebagainya. Saya tadi lihat tapi mau manggil nggak bisa. Ya. Nah gitu, Pak. Itu malam 2 ya? Malam kedua itu. Hari kedua. Begitu selesai pagi lagi, hari ketiga. Sekolah biasa, Pak. Sekolah. Setelah sekolah, pulang sekolah biasa. Buku titipkan. Main lagi. Itu orang yang biasa dititipin buku masih hidup nggak sekarang? Mas, oh itu udah nggak ada, kakak saya, kakak ponakan. Kalau ada kapil lancet. Jadi anak uak. Iya, kapil lancet. Hari keempat nanti ada lagi, tapi nggak sampai ini tuh. Nah nanti hari 4, sekarang hari ketiga dulu. Begitu hari ketiga, biasa aktivitas sekolah. Setelah pulang sekolah, waktunya pulang, buku titipkan lagi. Saya pulang. Main.
main dulu aja ke sana. Ada yang ngajak gitu, rasaan dalam hati. Itu banyak temen-temennya. Main saya Pak. Nah, begitu main, itu main kemana? Udah kamu nggak usah main di sana, kamu masuk aja ke rumah itu. Nah itu rumahnya Mbah Jum Minten, Jumadi. Itu Pak kepala dinas. Kepala dinas. Ya masih saudara itu Mbah Paman. Iya, masih saudara lah. Ada orangnya di situ. Udah meninggal. Nggak, rumahnya Masih itu ada rumah. waktu itu rumahnya Ada penghuni. di penghuni, di Iya. huni. Hanya rumahnya di depan kan pendopo Pak, Oh ya. kosong tapi. Tapi di situ ada tempat tidur amben itu, yang panjang, yang ditempati rumah belakang. Dan memang di saya sering main di tempat situ, karena ada yang sebaya dengan saya. Nah begitu main di sana, ada yang nyari Pak, nyari bahwa kamu dicari sama ini, sama keluarganya, sama ibu bapakmu nih pada dicari. Mana? Itu pada nyari ke sini. Ah, lari Pak saya Pak. Lari ke? Keluar. Kabur. Nyebrang kali yang biasa saya pakai mandi itu. Biasa buyang. Ya biasa buyang. Naik gunung Pak. Saya dikejar orang satu kampung kelas 2 SD, bayangkan. Jangankan satu kampung. Di kakak saya pasti ketangkap. Kalau itu lari sewajarnya. Karena tidak wajar, kemungkinan itu memang waktu itu nggak wajar. Saya lari sendirian dikejar naik gunung. Orang ya. Kenapa waktu itu mau lari? Tidak? Ada yang Ada yang mengendalikan. Ayo kamu lari, ayo lari ke sana. Gunung. Iya, setiap yang itu Pak ada yang Nyuruh. bisikan saya itu ada. Dibisikan, kamu lari ke sana. Jangan sampai ketangkap. Lari Pak saya. Ternyata pada waktu main itu berarti sudah ada yang mengendalikan juga. Begitu pulang dari sekolah, saya Langsung. udah ini. Diajak Karena dari main. begitu keluar dari rumah saya udah diikuti terus. Diajak main ya. Nah, pulang sekolah dijemput, bukan orang tua yang jemput itu. Nah, begitu saya udah di atas, kenapa yang ngejar baru nyebrang kali. Bahkan jaraknya jauh itu Pak. Kitanya udah di atas. Oh iya di atas. Saya udah duduk manis aja Pak di atas itu. Lihat, pada ngejar kelihatan. Wah, pada ngejar itu. Begitu dekat saya lari turun Pak. Begitu itu naik, saya udah di bawah lagi Pak. Udah di bawah lagi tapi beda arah. Itu siang ya Pak. Siang hari Pak. Nah, Siang ini itu ya. Udah lewat jam 2 Pak. Siang kan, berarti kan? Akhirnya saya nyebrang lagi Pak kali. Udah nyebrang kali, nggak tahu itu yang ngejar, nggak tahu sampai di mana. Begitu lewat nyebrang kali, saya lewat jalan besar, motong, masuk ke sawah Pak. Nah, itu kan di sebelah utara itu ada namanya Gunung Bangkel. Saya di dalam itu ada namanya apa? Gubuk. Gubuk di situ. Ya, di sawah suka ada gubuk ya. Ya, ada gubuk di situ. Tempat ini sedang kebetulan di sana ada yang nanam cabai, ada yang kacang panjang. Oh, ada orang. Nggak ada. Hah? Kebetulan nggak ada orang. Oh, kosong. Kosong. Heeh. Udah menjelang sore Pak. Udah asar lah itu. Begitu saya di sana nyantai, duduk manis-manis di ini, wah tenang gitu. Udah ngejar udah nggak ada gitu. Udah ngejar nggak ada. Ternyata nggak lama, pokoknya udah mungkin pada nyari Pak. Nggak tahu Mas kemana ini anak, pada nyari semua satu kampung itu. Nah kemudian ada yang tahu, yang nyari saya itu bahwa saya ada di tengah gubuk itu. Kejar lagi Pak, saya lari. Bayangkan Bapak, kalau namanya galengan, tahu kan galengan? Galengan ya segini lah. Segede ini kan? Ya segini. Nggak ada Pak. Yang di sawah yang di sana Lancip gitu ya, Pak. kecil sini ya. Segini. Ya, seping-ping. Lari kencang, sekencang-kencangnya Pak. Nggak jatuh Pak. Bisa lari itu ya. Bisa lari dikejar sampai ini. Satu kampung nggak ketemu. Di galengan. Tangkap. Lari di galengan itu. Nah, di galengan itu. Pematang. Iya, pematang itu. Itu arah ke jalan Prambanan itu. Kalau ke sana terus itu ke Gunung Boko itu. Jadi bukan malah arah ke rumah, bukan? Bukan, menjauh. Menjauh.
Gunung tapi Pokok. masih itu Gunung Boko yang Prambanan. Ya, ya, itu. tahu. Padahal itu jam 5 arah maghrib ya. Ya, udah menjelang maghrib. Nah, begitu orangnya pada ngejar, pas ada perempatan jalan karena jalannya kan masih tanah Pak, campur pasir. Itu di perempatan itu juga di pinggir jalan itu ada pematang parit. Nah, kebetulan dari arah berlawanan itu ada orang yang pulang dari sawah mau pulang. Dari sawah mau pulang ke arah berlawanan. Maka orang yang ngejarnya ini pada minta tolong. Tikop. Oh, tangkap ini, tangkap, cegat itu anak tangkap. Nah, kedengaran. Mau ditangkap gitu Pak, mau ditangkap. Perasaan saya masih terasa sampai sekarang. Saya itu seperti yang dilemparkan di tempat Lepasin. parit itu. Lepas kayaknya ya. Dilepas. Saya dilepas Pak. Oh, saya jatuhnya nggak sakit Pak. Kalau jatuh kan ini kan pasti seperti dilepas saja Pak saya. Sampai aku. Ya, Gitu mungkin kan. itu di pematang parit itu. Saya telungkup aja di itu. Ditangkap sama orang. Tapi itu yang ngejar nggak sambil mukul? Enggak, Pak. Pada waktu itu enggak sampai ini, masih siang. Sampai rumah ya udah maghrib, Pak. Biasa mandi, makan dan sebagainya. Tidur. Hari keempatnya Enggak sekolah. Disuruh orang tua bukan? enggak tahu waktu itu hari libur atau apa. Pokoknya enggak sekolah. Saya diajak ke warung mau beli jajan makan sama orang tua. Nah, sampai di jalan itu perasaan saya ada orang besar tinggi naik Harley Pak, pakai jaket. Harley. Zaman ya. lu gitu udah ada Harley. Iya. Motor besar lagi. Iya, motor besar. Nah, itu saya seperti ketakutan itu Pak. Takut sama orang itu. Iya, saya lari Pak dari baru jajan itu, baru beli, baru dilari. Culik, dikira culik. Mungkin kalau anak sekarang culik, saya lari Pak, masuk ke rumah orang yang namanya sekarang tapi udah almarhum. Itu ke rumah Mbah Mino itu namanya. Nggak masuk. Yang maksudnya tadi Harley itu real Harley atau Nggak tahu itu Pak. Hanya saya ketakutan Pak waktu itu. Ketakutan. Tapi zaman itu udah ada motor kayak gitu. Udah ada. Dia bisa jadi asli, bisa jadi bukan. Pokoknya motor Halusinasinya lebih pokoknya BSA atau tapi hari ini udah ada Pak kalau nggak Udah salah. ada. Ketemu lagi, Nah. langsung diajak pulang Sama keluarga. Oh. Tapi yang nyambut pada waktu itu siapa gitu yang tetangga pokoknya diajak pulang, gendong pulang. Hari keempat itu ya, Hari keempat. Pak Hari ke situ. Ngeter bebasnya gimana tuh cerita Gini terbebasnya? Pak, begitu hari keempat itu ada paraji Pak. Mampir ke rumah saya. Dukun beranak. Iya. Datang mampir ke rumah orang tua saya. Oh ini harus ganti nama. Ini diganggu PW. Supriyadi itu. Hari Supriyadi ini diganti nama. Nggak ganti sampai sekarang. Ganti Pak. Hah? Ganti Pak. Oh ganti. Ganti. Ini nama bawaan kecil. Saya diganti sama ibu saya setelah diganti namanya Dwijo Wiono. Dwijo itu guru, Wiono itu baik. Dwijo Wiono. Dwijo itu kalau orang Jawa mengatakan Dwijo itu guru Pak. Dwijo Wiono. Guru. Itu Wiono itu baik. Guru yang baik. Dwijo Wiono. Ya. Nama Dwijo Wiono. Alhamdulillah Pak kesininya Nggak ada gangguan lagi. nggak ada gangguan lagi. Kalau nama aslinya Hari Supriyadi. Hari Supriyadi itu Nama yang kecil itu. Nama ijazah itu. istilahnya akte yang tercatat di administratif. orang tua, administrasi. Sampai sehari ini kan masih Hari Supriyadi. Masih menggunakan itu Pak. Karena udah Ya administrasi. Dwijo Wiono itu. Jadi kata Mbah Dukun harus diganti jeneng. Jadi ditipu oleh jurinya. Oh, ditipu. Palingan saya Asep ya. Jadi diikirakan tadi itu Pak istilahnya. Iya. Nah, makanya sampai sekarang saya cocokkan. Oh ini. Makanya ketika saya begitu diganti nama, syariatnya seperti sampai saat ini
yang gangguan-gangguan itu nggak Hilang. Tipu, ya. ketipu. Kenapa? Kenapa? Ternyata orang tua dulu mengatakan, ketika saya malam-malam kepanggih begitu ini coreng-moreng, orang tua dulu melarang anak kecil sedang tidur dihias. Oh, ada itu ya? Ya ada Ada larangan itu. larangan, dan itu kejadian, Pak. Nah, kenapa dilarang? Karena apa? Ketika anak tidur, rohnya itu Keluar. kemungkinan Ya, keluar. mungkin nggak sadar lah ya. Jasadnya ini kan rumahnya Ya. keluar. Ketika keluar ini dicoreng-moreng, mukanya rubah. Pada saat mau Ketika masuk, mau masuk, kok rumah saya ini mau masuk, Beda. lupa dianya. nggak kenal. Bukan rumah saya. Makanya setiap tidur itu iya, harus berdoa ya di bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Betul. Nah itu kan ketika waktu maghrib ini memang peralihan, Pak. Waktu. Peralihan waktu dan peralihan kehidupan. Dari siang-siang udah diambil terus pulang sekolah. Ya, nggak tahu, tapi kenyataannya seperti itu, Pak. Dianya kan mainnya kebanyakan ini malam. Kan orang sok anu begadang ya. Nah, jangan salah, Pak. Jangan salah. Begadang. Ya karena gini, Pak, ketika siang itu mengganggu saya, karena dianya sudah punya ini, Pak. Ketika Bapak ingin mengganggu sesuatu, walaupun malam hari pasti akan dilakukan. Apapun Ya yang begadang teh ya. Begadang teh ya. Gitu. Resepnya gaple sampai Ini malam. yang menarik Pak Ari, kalau kita mencoba mewujudkan kalau Ya, mewe ya. ya. Itu Mang Sesep lebih ini sepertinya. Kan Mang Sesep ada buntutnya ya. Kayak buntutnya kan. Hidung. Ya kan beda-beda. Lebih kalau ngedengar dongeng-dongeng orang mungkin lebih kepada jin kali ya. Oke, jadi ini kita mendengar cerita Pak Hari. Jadi tadi udah kita dengar bahwa ya yang seperti itu dibilang nggak ada yang mengalamin Dan gitu ya. merasakan. Dan merasakan gitu. Dan yang bercerita bagi saya itu bukan tukang ngebual, baik Mang Sesep maupun Pak Hari. Jadi fakta seperti itu ada. Nah, persoalannya ini kalau dihubungkan sama Darel, kita tidak mencoba menghubung-hubungkan. Nah, bisa jadi Darel adalah peristiwa yang berbeda dari Pak Hari atau Mang Sesep gitu. Jadi bisa jadi Darel itu bisa hilangnya adalah hilang karena ulah manusia, maka ya kalau menurut saya harus cepat ketemu gitu. Harus bisa cepat ketemu mungkin kan ya kan, karena kalau yang sifatnya johir itu kan bisa dilacak, Ya. bisa dikejar, bahkan ada anjing pelacak segala macam gitu. Nah, ini yang mungkin pandangan kita di sini ya bercerita karena yaitu faktanya itu di masyarakat ada yang kadang-kala itu mah bohong, itu mah tahayul itu. Termasuk saya dulu kan kayak gitu, tapi setelah dengar masa saya bohong, masa Pak Hari bohong, masa ini cerita-cerita ini muncul begitu saja tanpa ada pengalaman masyarakat yang pernah mengalami gitu. Kalau lihat Pak Hari itu kan ini ya Pak Hari ya, jadi dilepasin, ambil lagi, lepasin, ambil lagi. Dan karena kalau Mang Sesep itu kan dia juga lucu katanya, jadi resep dicocok ya, dimainin. Anda sih boleh percaya, boleh tidak, itu hak kita semuanya ya. Dan kita juga bukan memaksa, enggak. Kita hanya bercerita sesuai dengan apa yang dialami. Gitu ya Bang Dedi ya. Gitu. Kewajiban kita sekarang bahwa dimanapun dalam momentum apapun kita harus minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Masuk ke rumah, masuk kemanapun, berjalan dimanapun, dan itu diperintahkan oleh agama kita untuk minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dimanapun, mau tidur, mau makan, mau apapun gitu. Malam ini kita dapat cerita pengalaman yang ya buat renungan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.